Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Saputro menjelaskan tentang studi agama menurut Richard Smith dari kelompok 3 dan satu lagi tim saya bersama Adina Safirla. Mari aja kita lanjut. Di sini Richard Smith adalah ahli ilmu perbandingan agama yang mengkaji agama dengan metode perbandingan agama secara profesional. Smith sendiri dikenal seorang teolog dan sejarawan agama. Ia sendiri lahir di Toronto, Kanada pada tanggal 21 Juli 1916. Ia merupakan salah satu seorang sejarawan terbaik dalam bidang ilmu perbandingan agama. Pada abad ke-20-an, teologi keagamaan Smith dipahami dengan sulit oleh ahli teolog lainnya, karena Smith memiliki komitmen dengan ahli sejarahnya. Di satu sisi, Smith harus bersikap rasional, subjektif dengan teolognya. Di sisi lain, Smith menempatkan rasional objektif dengan keahlian sebagai anak kedua dan bungsu dari seorang keluarga. Ia berasal dari keluarga yang berstatus ekonomi mapan. Orang tuanya memiliki perusahaan pulpen Parker di Kanada. Pada usia antara 8 atau 17 tahun, dia memasuki lembaga pendidikan bernama Upper Canada College. Keluarga Smith termasuk keluarga yang berada dalam bidang akademik maupun dalam bisnis. Kakak Smith yaitu Arnold Chantal Smith hanya berkiprah dalam urusan diplomatik di negara Kanada. Ia tidak hanya pernah menjadi duta besar Kanada untuk pemerintah Mesir dan Uni Soviet, tapi juga menjadi sekjen negara-negara makmur bekas jajahan kerajaan Inggris. Belakang kebangsaan keluarga Smith adalah agama Kristen. Jadi Smith sendiri ini menganut agama Kristiani, sekte Presbyterian. Dengan latar belakang keluarga Kristiani ini, Smith termasuk orang yang taat dan saleh dalam menerapkan ajaran agama-agamanya. Ia adalah aktivis gereja yang dominan dan sangat fanatik terhadap keyakinan yang dipegang, mungkin karena pengaruh dari sikap keagamaan dan pengalaman keagamaan yang telah menjadi sebuah kepribadian yang melahirkan sikap closed system dalam menerima pendapat ajaran Kristiani dan sekte lainnya. Biasanya setiap sekte dalam sejarah Kristiani mempunyai sikap dominan yang cenderung berlebihan, kadang menimbulkan konflik sosial dan politik. Mungkin sikap tersebut dipengaruhi dengan kebebasan keberagaman di Eropa. Kompetitif antar sekte dialami oleh Smith dalam kehidupan sebagai seorang beragama. Terkadang muncul sikap emosi dan sikap menyulut di antara para pengadil sekte-sekte agama. Baik, selanjutnya yaitu konsep pemikiran dari Smith. Pertama ada definisi agama, lalu faith, religion, lalu ada agama sebagai proses histori, pluralisme dan dialog antar agama, kritik eksklusivisme, lalu yang terakhir ada ilmu agama yang inklusif. Definisi agama sendiri, Smith mengkritik konsep tradisional agama sebagai identitas statis dan objektif. Ia menekankan bahwa agama adalah pengalaman pribadi yang dinamis, lebih tepat disebut sebagai faith atau keimanan. Lalu yang kedua di sini ada faith religion. Maksudnya
sendiri yaitu hubungan profesional antara individu dan sesuatu yang transenden, bersifat hidup dan terus berkembang. Lalu ada religion, hasil konstruksi sosial yang sering kali membatasi pengalaman spiritual melalui sistem doktrinal dan internasional. Lalu yang ketiga, ada agama sebagai proses histori. Smith sendiri melihat agama itu bukan sebagai sesuatu yang tetap, tapi sebagai fenomena yang berubah sesuai dengan konteks budaya dan sejarah manusia. Lalu ada namanya pluralisme dan dialog antar agama. Menekankan pentingnya memahami agama lain melalui dialog, bukan konfrontasi. Smith sendiri, semua tradisi agama dianggap memiliki nilai intrinsik dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Lalu yang kelima ada kritik terhadap inklusivisme. Smith sendiri sangat menolak pandangan bahwa hanya satu agama yang benar. Smith itu berpendapat dia itu semua agama benar. Ia percaya bahwa semua agama adalah refleksi pencarian manusia akan makna hidup dan kebenaran. Lalu yang terakhir, ilmu agama yang inklusif. Smith sendiri berpendapat agama tidak hanya mengamati tetapi juga berempati, memahami pengalaman religius dalam diri sendiri. Pemikiran Smith ini berfokus pada pemahaman agama sebagai pengalaman profesional dan dinamis, mendorong pluralisme, dialog antar agama, dan pendekatan humanistik dalam studi agama. Selanjutnya yaitu makna agama sendiri. Dari yang kita lihat konsep sebelumnya, definisi agama sebelumnya, menurut pemikiran sendiri, makna agama menurut Smith sendiri yaitu agama merupakan sekumpulan keyakinan-keyakinan yang terorganisir terus berkembang dari masa ke masa, sehingga hasil interaksi antar berbagai analisis agama dan budaya yang terbentuk ritual, teks-teks suci dan tafsirnya atau Smith dan lainnya, sehingga daripada membentuk suatu sistem tersendiri yang khas, selanjutnya kemudian hari itu disebut sebagai tradisi itu Buddha, yaitu Kristen, Islam, dan lain-lain, yang disebut dengan agama yang kita kenal sekarang. Proses tersebut sebagai phase of reflection. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang Mukti Ali, di mana beliau adalah salah satu tokoh besar pengembang ilmu studi agama di Indonesia. Nah, beliau ini merupakan salah satu murid yang mengembangkan ilmu dari Wilford Cantwell Smith. Beberapa pengaruh utama yang diterapkan Mukti Ali di Indonesia ada pendekatan humanis dan relasional. Yang kedua ada kritik terhadap konsep agama sebagai entitas universal. Yang ketiga ada pendekatan historis dan kontekstual, dan yang terakhir ada dialog antar agama. Nah, pada poin pertama yaitu pendekatan humanis dan relasional, Smith memandang agama sebagai sesuatu yang sangat personal dan relasional. Ia menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam memahami agama, bukan hanya sebagai sistem doktrin yang kaku. Dan Mukti Ali mengadopsi pandangan ini dengan mendorong pemahaman yang lebih humanis dalam studi agama. Ia menekankan pentingnya empati dan hubungan antar umat beragama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Pada poin kedua, kritik terhadap konsep agama sebagai entitas universal.
Smith mengkritik konsep bahwa agama adalah entitas yang tetap dan universal, di mana ia berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang hidup dan berkembang sesuai dengan konteks dan sejarahnya. Nah, di sini Mukti Ali mengikuti jejak Smith dengan menekankan bahwa agama tidak bisa dipahami secara universal dan statis. Ia melihat agama sebagai sesuatu yang harus dipahami dalam konteks budaya dan sejarahnya masing-masing masyarakat. Dan pada poin ketiga yaitu poin pendekatan historis dan kontekstual, di mana Smith percaya bahwa untuk memahami agama kita harus mempelajari sejarah dan konteks sosialnya. Pendekatan ini membantu dalam memahami dinamika perubahan dalam agama. Nah, dengan ini Smith menerapkan pendekatan ini di Indonesia dengan mendorong studi agama yang lebih menekankan pada sejarah dan konteks sosial. Ia percaya bahwa memahami latar belakang sejarah agama sangat penting untuk dialog antar agama yang efektif. Contohnya seperti di prodi kita sendiri, bahwa 60-70% dari semester 1 hingga sekarang kita kan ya banyak mempelajari tentang agama. Yang terakhir ada dialog antar agama. Smith sangat mendukung dialog antar agama sebagai sarana untuk menciptakan pemahaman dan toleransi. Ia melihat dialog sebagai cara untuk menghilangkan prasangka dan meningkatkan harmoni antar agama. Nah, pada pandangan ini atau pada pendekatan ini, Mukti Ali sangat terpengaruh oleh pandangan Smith dan beliau menerapkan konsep dialog antar agama di Indonesia. Ia aktif dalam mempromosikan dialog antar agama untuk membangun perdamaian dan memahami perbedaan. Nah, pada poin terakhir ini, dialog antar agama, kita juga sudah mengimplementasikan dengan baik, yaitu pada tugas-tugas matkul, seperti pada matkul studi agama Kristen, studi agama Buddha, studi agama Konghucu, dan lain-lain. Kita sudah mengimplementasikan poin terakhir ini, di mana kita membuat diskusi atau kajian-kajian tertentu dengan teman-teman lintas agama seperti dari Petra atau dari organisasi-organisasi gereja dan Buddha atau lain sebagainya. Kemudian pada poin-poin yang sudah saya jelaskan tersebut, Mukti Ali mengimplementasikan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari Smith di Indonesia pada 3 aspek. Mungkin lebih dari 3 aspek ya, tapi di sini kami hanya mengambil 3 aspek. Yang pertama, studi perbandingan agama. Mukti Ali memainkan peran kunci dalam memperkenalkan dan memperkuat studi perbandingan agama di Indonesia. Ia melihat ini sebagai cara untuk memahami perbedaan dan kesamaan antar agama secara ilmiah dan objektif. Nah, pada poin pertama ini sudah kita pahami bersama ya bahwa studi perbandingan agama merupakan prodi kita sendiri yang sekarang sudah bertransformasi menjadi prodi studi agama-agama. Dulu pertama kali pendirian atau penggagasan prodi ini, Mukti Ali adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pendirian prodi kita, yang dulunya hanya beranggotakan 2 orang mahasiswa pada tahun 1960-an di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti itu. Dan prodi ini terus berkembang hingga saat ini yang kita kenal dengan prodi studi agama-agama. Poin kedua, beliau mengimplementasikan nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari Smith melalui dialog antar agama. Salah satu kontribusi terbesar Mukti Ali adalah mempromosikan dialog antar agama. Ia percaya bahwa dialog adalah kunci untuk mengatasi ketegangan dan konflik antar umat beragama. Mukti Ali sering mengadakan diskusi dan seminar yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk menciptakan suasana saling menghormati. Poin kedua ini juga diterapkan dan sangat diterapkan pada prodi kita, pada matkul-matkul tertentu dan juga pada hima prodi. Kita sering mengadakan diskusi, mengadakan kajian-kajian bersama dengan teman-teman lintas agama, seperti itu.
Nah, pada poin terakhir ada pendidikan agama. Mukti Ali juga berperan dalam reformasi pendidikan agama di Indonesia. Ia mendorong kurikulum yang lebih inklusif dan terbuka, yang tidak hanya mengajarkan agama tertentu, tetapi juga mengenalkan siswa pada agama lain. Ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan toleransi sejak dini. Jadi, Mukti Ali ini sangat berpengaruh pada perkembangan studi agama di Indonesia, terutama pada prodi kita, yaitu studi agama-agama yang beliau merupakan pendirinya. Dapat kita simpulkan bersama bahwa Wilfred Cantwell Smith adalah ahli perbandingan agama yang berfokus pada redefinisi agama, di mana memisahkan konsep agama sebagai benda atau noun dan menggantinya dengan kumulatif tradition dan faith. Melalui pendekatan perbandingan agama yang proporsional, ia mengedepankan pemahaman agama sebagai proses interaksi yang terus berkembang antar keyakinan, budaya, dan juga tradisi. Smith juga menekankan pentingnya analisis agama secara dialogis dan humanistik, melihat dimensi transendental dalam hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Mukti Ali, muridnya, mengadopsi dan mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam konteks Indonesia. Pendekatan ini terlihat dalam usahanya memperkuat harmoni sosial melalui pendidikan agama yang inklusif dan dialog antar agama, baik secara akademis maupun praktis selama menjabat sebagai Menteri Agama. Pemikiran keduanya mendukung studi agama yang bukan hanya deskriptif tetapi juga solutif dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya Adina Safira Nurillah dan Bayu Saputro mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.